Halo guys, selamat datang nih di podcast baru kita di namanya juga SMA. Kita ada 4 mahasiswa yang mungkin sedang bingung melakukan kegiatan apa di masa karantina ini. Gue pengen memperkenalkan 4 orang anggota tetap di nama juga SMA ya. Dari gue sendiri, biasa gue dipanggil Jojo. Gue biasa dipanggil Rabi. Kalau gue biasa dipanggil Dewa. Kalau gue sendiri dipanggil Aldo. Jadi kita berempat ini adalah 4 host tetap yang akan memandu podcast ini. Yang pastinya kita berbagi pengalaman unik dan menarik seputar kehidupan semasa SMA kita nih. Benar, yang pasti seru-seru banget ya guys. Yoi. Oh ini kalau buat sebagai perkenalan kita nih, jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa kita pertama kali ketemu nih waktu MOS ya bro ya. Benar, Benar. benar. Waktu MOS SMA pertama kali, jadi sama-sama belum kenal satu sama lain, jadi masih awkward banget begitu. Benar, dari MOS tuh. Jadi pertemanan kita memang dimulai baru saat SMA. Jadi ya begitulah kehidupan. Dan akhirnya kita karena gabut, karena karantin inilah, akhirnya kita buat podcast buat ngehibur teman-teman juga yang dari rumah. Waktu MOS itu juga pertama kali gue datang ya, masih zaman botak. Belum kenal sama siapa, lu pada botak juga kan waktu itu. Inget gak sih waktu MOS kita botak tuh gara-gara udah ada orang duluan yang botak, inget gak lo? Nah ya itu Benar banget. Mungkin akan jadi bintang tamu kita itu ya. Mungkin. undang ya. Jadi Iya. dulu sebelum MOS mulai udah ada yang botak teman kita. Mungkin jadi trigger. Juga harus botak iya. semua ya. Namanya Yo. sebutnya namanya Gerard namanya. Benar, shout out to Gerard ya. Shout out to Iya. my boy Gerard. Mungkin akan diundang ya kalau ada waktu dia. Bi, kalau gue tanya, lu kira-kira yang apa ya, yang memorable waktu lu MOS tuh apa Bi? Yang paling lu inget lah waktu saat MOS itu sih. Kalau MOS tuh ya kita kumpul bareng-bareng botak ya kan. Masih nggak kenal siapa-siapa, kenalan. Nggak ada sih. Nggak ada seru-serunya. Nggak ada yang gue inget. Nggak ada yang gue inget. Itu doang. Kalau zaman gua MOS, zaman kita MOS ya. Kita kan dulu dibentak-bentak sama kakak kelas. Gue inget banget baru daftar di depan, daftar nama udah dibentak gitu. Padahal gue cuma ketawa. Wah, tuh rasanya udah pengen berantem di situ tuh. Udah emosi ya. Itulah MOS. Itu lah. Tapi yang gue ingat ya, yang waktu itu MOS tuh ada kayak mungkin kayak waktu itu gue sempat lupa, tapi intinya tuh kita ngasih surat cinta ke senior kita, ke kakak kelas Iya, gitu. benar. Terus ada teman kita yang dibacain gitu loh surat cinta Iya. ya. Bahkan bukan teman Jo, host kita itu. Benar, host kita sendiri ternyata. Boleh Iya. sharing nggak Dok? Harus di-sharing sih. Jadi itu kocak banget sih gue sih sampai sekarang waktu itu. Ada kayak kejadian kan, gimana tugasnya tuh harus kumpulin surat cinta ke kakak kelas itulah. Nah kan gue kan namanya bocah culun ya, dari SMP ke SMA kan taunya surat cinta, ya udah taunya surat cinta. Kita nulis bagaimana mungkin, karena itu taunya gue tugas, artinya ada nilainya. Terus gue tanya teman-teman gue dong, terus mereka bacain surat cinta gue pertama tuh sebelum dikumpulin. Mereka pada bingung, lah kok nulisnya begini? Lah kan tugasnya begini, gue bilang gitu. Itu udah hamil berapa menit sebelum dikumpul tuh, inget banget gue. Terus habis temen gue udah bingung, lalu kumpulnya begini dah. Terus gue pas nanya temen gue, mereka cuma kayak kakak baik, kakak perhatian, kakak gini doang, cuma gitu. Gue bener-bener sampai buat puisi gitu loh, tau gak sih lu kayak. Dan bangsatnya kakak kelasnya semua pada ngebacain suratnya. Jadi ternyata gue yang paling epic di situ. Jadi waktu lagi itu kacau banget dah. Jadi bener-bener kita belum kenal satu sama lain. Pas lagi rame-rame kumpul di aula gitu, puisi gue dibacain dong. Surat cinta itu dibacain. Wah, tuh. Tapi dari kejadian itu, gue sama teman-teman gue tuh ngelihat lu tuh sebagai seseorang yang salah satu paling nonjol di angkatan kita loh, Dok. Seperti pentolan. Abang-abangannya ya. Itu nggak bisa dilupain sih. Sama paling kita ini ya, masalah apa ya, tugas-tugas. Gue nggak tahu ya di SMA sama lain ya. Tapi kalau di SMA kita tugasnya cukup gila sih. Untuk MOS tahun itu ya, itu termasuk cukup gila sih. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Capek banget. Ada satu hal yang gue kritisin bahwa sebenarnya untuk masalah perbulian
terus tugas-tugas yang cukup banyak atau mungkin ngerjain di kelas udah nggak perlu lagi yang harus terjadi di SMA zaman sekarang sih di tahun-tahun ini karena udah bukan zamannya sih menurut gua. Cukup dia kita aja sih. Nggak perlu lah. Iya. Iya. Setuju. Dan kalau lu Nggak menurut keren lu lah. botak juga harus perlu nggak menurut lu? Enggak Enggak sih. Nah, Iya. menurut lu tuh ya kenapa botak dari zaman-zaman dulu tuh ada karena memang peraturan tuh dibuat buat balas dendam sih bro. Jadi Iya. dia masih adik kelas diperlakukan seperti itu, pas dia bisa ngelakuin hal yang sama, dia akan memilih itu sih. Jadi dia akan nyuruh adik kelasnya untuk botak lagi, itu nggak bakal pernah kelar. Iya. Dan karena menurut gue juga nggak penting, meskipun ada sisi positifnya ya bro ya. Jadi kata guru sih ada posisi positifnya bahwa supaya sama rata lah. Jadi kan ada beberapa SMP yang boleh gondrongnya semana, ada beberapa SMP yang mungkin yang punya kebiasaan seperti ini seperti itu, akhirnya disamaratakan untuk botak sih. Ya ada sisi positif, Benar. cuma menurut gue nggak harus lah kayak gitu. Berarti gengsi doang ya? Walaupun tradisi juga ya. Jadi tradisi balas dendam doang. Nggak keren bro. Lu semua nggak keren nyuruh-nyuruh botak. Lah kan sekolah yang nyuruh. Sekolah. Oh, emosi bro. Iya Ada sih. emosi. Nggak maksud gue nyuruh botak yang dua orang teman kita yang udah botak. Ada. Masalahnya ada zaman kelas 11 ya, itu menurut gue orang tuh masih cari jati diri sih, jadi masih belum berpikir positif. Makanya kalau ada saran ketika disetujui oleh sekolah, jadi akhirnya masuk peraturan ke sekolah, kayak termasuk hal botak kayak gitu. Kalau disetujui sekolah kan berarti hitungannya aturan dari sekolah, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kewajiban jadi ya. Iya, setuju. Tapi yang gue tahu sekarang kayaknya udah banyak deh SMA tuh yang emang nggak ngewajibin botak untuk pas masuk pertama kali sekolah ya kayak MOS gitu. Iya, setahu gue udah enggak sekarang malah. Dan juga untuk perbulian, setahu gue sekarang udah diambil alih sama guru kan sepenuhnya, jadi kayak minimal. Bully sih ya. Iya. Oh iya. Kayak mungkin ada tambahan tugas dari gurunya, mungkin akan lebih banyak dari ini sih. Cuma yang pasti ya nggak separah dulu mungkin, yang waktu ada kakak kelasnya ikut campur tangan juga. Gitu. Iya. Benar. Tapi Mos, hal-hal itu yang nggak bisa dilupain buat kita sih, karena itu pertama kali kita ketemu ya. Oh iya. Iya. Itu menjadi titik pertama kita ya, Bi. Yoi. Dan melakukan berbagai aktivitas krusial selanjutnya itu. Yo. Iya. Kalau menurut lu gimana, Jo? Kalau gue waktu itu ya, MOS tuh kalau nggak salah tuh kayak 2000 berapa sih? Kita 14, 15 sih? 14 ya. 14. 14 World Cup ya, Piala Dunia ya. Dan, Iya. dan waktu itu awal-awal tuh masih capek banget kan. Masih tugasnya juga menggila banget kan. Kalau gue juga ada pengalaman menarik sih selama MOS. Kan berhubung gue waktu itu agamanya Muslim kan. Sementara kita di sekolah. Lepas sekarang apa? Jadi sekarang udah berubah. Sejak dulu memang Muslim. Belum ada pikiran. Sementara Oke. kita sekolah di sekolah mayoritas yang Nasrani. Soalnya emang sekolah Oke. pendidikan agama Katolik kan tuh. Iya. Jadi saat itu waktu MOS emang lagi bulan Ramadan. Jadi saat-saatnya puasa berat banget berarti buat gua kan. Bangun pagi, dimarah-marahin, dikerja-kerjain. Nah terus ternyata ada momen yang bikin gue jatuh cinta sama MOS. Ternyata buat yang murid Muslim tidak perlu ikut berbagai kegiatan MOS bro. Ada benefitnya sendiri ya? Iya sih ada yang kayak gitu, Ada. Gue inget. Gua. Kalau nggak salah lu ngaku-ngaku juga kan, Dok? Jadi gue cuma datang waktu opening sama pas closing doang udah gue. Enak banget gue. Oh gitu? Iya. Oh berarti memori di MOS lu itu kurang banyak ya bro ya? Kurang, ngapain memori di MOS? Oh iya. Yoi. Tapi sisanya pasti seru-seru semua ya? Sisanya berkesan semua. Memorable ya? Tapi ini baru cuplikan sebagian pengalaman unik juga ya. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut nih ke depannya. Iya tentu. Benar.
dunia-dunia seputar SMA yang mungkin relate ya sama Iya. pendengar-pendengar sekalian. Contohnya contek, perbulian, Contek, Contek, bully, banyak deh. ngatain guru kek, atau cabut kelas, Berantem sama guru. di DO, dari sekolah, itu bakal kita bahas sih. Kita bakal cari narasumber yang pastinya cocok juga buat pendengar semua di luar sana. Iya. Benar-benar. Bahkan sampai percintaan akan kita bahas. Yoi. Kita kasih di sekolah, di SMA. Percintaan SMA tuh sangat menarik ya bro ya. Sangat Yoi. menarik. Yo ya apa lu Bi? Apa lu? Kita apa, Bi? Kayak lu hidup percintaan lu udah Wih. gak ada yang menarik. Wow. Ada Pak. Mungkin bisa disimak di episode-episode berikutnya ya. Iya. cerita-cerita ya. Yoi, thank you banget nih buat teman-teman yang udah denger sampai episode 1 ini. Jangan lupa untuk subscribe juga di YouTube channel, jangan lupa Oh, iya. untuk follow juga di Spotify dan berbagai platform lainnya. Kita akan hadir di sana. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Iya. Itu sih bro. Ya. Ya segitu dulu nih. Yuk, Sampai sampai jumpa jumpa di- di episode selanjutnya. Namanya juga SMA.